Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdivan Nathanael dari kelas 10 AC1 nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran sejarah, yaitu khususnya tentang menganalisa sejarah penjajahan bangsa Spanyol di Indonesia. Selamat menonton. Cakupan materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu yang pertama, sejarah datangnya bangsa Spanyol ke Nusantara. Kedua, tokoh dan pengaruhnya terhadap penjajahan bangsa Spanyol ke Nusantara. Lalu yang ketiga, dampak penjajahan bangsa Spanyol terhadap masyarakat. Materi pertama, sejarah datangnya bangsa Spanyol di Indonesia. Pokok bahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama, sejarah datangnya bangsa Spanyol, lalu waktu kedatangan bangsa Spanyol, dan yang terakhir adalah tujuan bangsa Spanyol datang ke Nusantara. Yang pertama, sejarah datangnya bangsa Spanyol ke Nusantara. Spanyol disebut sebagai bangsa perintis penjelajah samudra demi mencari rempah-rempah pada 3 Agustus 1492. Pelaut asal Spanyol, Christopher Columbus, memimpin pelayaran ke arah barat. Armada Columbus tiba di Kepulauan Kanari, Afrika sebelah barat pada tanggal 6 September 1492. Setelah itu mereka lanjut berlayar hingga menemukan Kepulauan Bahama, Amerika pada 12 Oktober 1492. Awalnya Columbus mengira bahwa wilayah tersebut hanya adalah India atau Hindia. Oleh karena itu Columbus menyebut orang asli wilayah itu sebagai istilah Indian. Setelah itu Columbus kembali ke Spanyol pada 1493. Berkat perjalanannya ini, Columbus diakui sebagai penemu benua baru yang bernama Amerika. Pelaut lain asal Spanyol menyusul jejak Columbus, Ferdinand Magellan, beserta kapten kapal Jean Sebastian Elcano berlayar sampai Amerika. Di sana mereka menemukan selat yang jalurnya mengarah ke Samudra Atlantik melanjut kepada Samudra Pasifik. Maret 1521, rombongan kedua Spanyol ini tiba di Kepulauan Guam hingga sampai ke Pulau Filipina pada April di tahun yang sama. Di Filipina, dikutip dari Philippine History Review 1972, terjadi konflik dengan penduduk setempat yang menewaskan Magellan. Yang Sebastian Elcano membawa rombongannya melarikan diri ke arah selatan. Beberapa waktu berselang mereka tiba di Pulau Maluku, kawasan timur Nusantara penghasil rempah-rempah. Lalu waktu kedatangan bangsa Spanyol ke Nusantara. Pada tahun 1521 pula bangsa Spanyol di bawah pimpinan Sebastian Elcano untuk pertama kalinya datang ke Indonesia, tepatnya di Kepulauan Maluku. Apa aja ya tujuan dari bangsa Spanyol datang ke Indonesia? Bangsa Spanyol datang di Indonesia memiliki tujuan mewujudkan semangat 3G, yaitu gold, yaitu mencari emas dan mencari kekayaan, glory, yaitu mencari keharuman nama, kejayaan dan kekuasaan. Lalu gospel, yaitu tugas suci untuk menyebarkan agama Katolik atau agama Kristen. Lalu siapa aja ya tokoh-tokoh dan pengaruhnya terhadap penjajahan bangsa Spanyol di Nusantara? Tokoh-tokoh yang paling berpengaruh di dalam bangsa Spanyol dalam penjajahannya yaitu yang pertama Christopher Columbus, Amerigo Vespucci, Ferdinand Magellan,
Juan Sebastian Delano, Ferdinand Cortés, dan Pizarro. Pengaruh tokoh dari bangsa Spanyol terhadap masyarakat yang ada di Indonesia. Banyak sekali perubahan yang dialami oleh bangsa Indonesia terjadi atas kehidupan masyarakat. Di antaranya berkembangnya agama Katolik ataupun Kristen Protestan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di daerah Indonesia bagian timur. Lalu apa aja ya dampak-dampak penjajahan bangsa Spanyol di Indonesia? Dampak penjajahan bisa dibagi menjadi dua, dampak positif dan dampak negatif. Apa aja ya dampak positifnya? Yang pertama, berkembangnya agama Kristen ataupun Katolik di daerah timur Indonesia. Lalu banyaknya dibangun pelabuhan-pelabuhan sehingga Indonesia menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, terutama di daerah Malaka. 3. Terbukanya jalur pelayaran dunia. Dan keempat, terdapat pendapat bahwa bumi itu bulat. Dampak negatif dari penjajahan bangsa Spanyol di Indonesia adalah 1. Pengendalian kelompok pribumi. 2. Menguasai dan mendapatkan kejayaan dari kelompok pribumi yang ada di Indonesia. Yang ketiga, populasi yang kian berkurang, lalu budaya pribumi yang hampir hilang. Berikut adalah sumber-sumber yang saya pakai di dalam pembuatan PPT kali ini. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa pada lain kesempatan.